Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Makanan, yang diambil dari Imamat pasal yang ke-11. Pada masa kini kuliner telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, di mana setiap orang sepertinya tidak bisa menolak untuk menjelajahi rasa dan kelezatan yang ditawarkan. Sesekali kita akan meluangkan waktu untuk mencari dan mencoba masakan-masakan yang belum pernah kita makan, menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Sekarang ini kita bisa mencicipi beragam jenis makanan dengan bebas, dari masakan tradisional hingga inovasi kuliner modern. Namun pernahkah Anda memikirkan apakah makanan itu sebenarnya tahir atau najis, dan apa artinya bagi kesehatan serta spiritualitas kita? Pertanyaan ini membawa kita untuk mempertimbangkan tidak hanya rasa, tetapi juga nilai-nilai yang mendasari pilihan makanan kita. Dalam dunia kuliner yang semakin kompleks, penting untuk memahami konsep kehalalan dan bagaimana hal itu memengaruhi pilihan makanan kita sehari-hari. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kita dapat menikmati kuliner sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang kita yakini. Akhirnya, menjelajahi kuliner bukan hanya tentang cita rasa, tetapi juga perjalanan untuk memahami dan menghargai beragam tradisi dan keyakinan. Saat kita membaca perikop ini, mungkin muncul pertanyaan tentang batasan dalam makanan yang diperbolehkan. Apakah kita harus benar-benar mempertimbangkan apakah makanan yang kita konsumsi memenuhi syarat sebagai tahir? Mengapa kita hanya diperbolehkan makan hewan yang berkuku belah kukunya, bersela panjang dan memamah biak? Dan mengapa hewan seperti unta, pelanduk, kelinci, dan babi tidak termasuk dalam daftar yang diperbolehkan? Apakah ada alasan spiritual di balik peraturan ini yang lebih dalam daripada sekadar memilih makanan? Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa merasa tertekan? Apakah ada ruang untuk fleksibilitas dan interpretasi dalam memahami ajaran-ajaran ini? Dan bagaimana kita dapat menghargai keberagaman dalam kuliner sambil tetap menghormati keyakinan kita? Akhirnya, apa yang dapat kita pelajari dari perdebatan ini tentang relasi antara iman dan kehidupan sehari-hari? Apa makna dari menerima perbedaan dalam cara orang lain menjalani kehidupan mereka? Bagaimana kita bisa membangun jembatan pemahaman antara tradisi dan modernitas dalam kebiasaan makanan kita? Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan saling menghargai. Mungkin ini terkesan berlebihan, namun itulah Taurat yang harus diikuti oleh seluruh umat pada zaman Perjanjian Lama. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya pada zaman Perjanjian Baru yang disebut zaman anugerah? Apakah peraturan ini masih berlaku, ataukah kita kini hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh kasih karunia? Dalam pengertian tradisional, Taurat memberikan panduan moral dan spiritual bagi umat Tuhan. Namun ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru membawa pemahaman baru tentang hukum dan kasih. Yesus mengajak kita untuk melihat inti dari hukum yang adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Dalam konteks ini, kita mulai memahami bahwa kasih mengedepankan semua peraturan yang ada. Oleh karena itu, meskipun Taurat memiliki tempat penting dalam sejarah kita, prinsip kasih mengubah cara kita menjalani iman. Maka kita diundang untuk hidup dalam anugerah dan tidak terjebak oleh hukum yang membebani. Kesadaran akan anugerah ini seharusnya mendorong kita untuk saling mendukung dan mengasihi satu sama lain. Dengan semangat ini, kita dapat menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus dalam setiap tindakan kita. Jadi walaupun peraturan-peraturan lama memiliki nilai historis, hidup dalam anugerah membawa kita pada panggilan yang lebih tinggi. Pada masa kini kuliner telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, di mana setiap orang sepertinya tidak bisa menolak untuk menjelajahi rasa dan kelezatan yang ditawarkan. Sesekali kita akan meluangkan waktu untuk mencari dan mencoba masakan-masakan yang belum pernah kita makan, menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Sekarang ini kita bisa mencicipi beragam jenis makanan dengan bebas, dari masakan tradisional hingga inovasi kuliner modern. Namun pernahkah Anda memikirkan apakah makanan itu sebenarnya tahir atau najis, dan apa artinya bagi kesehatan serta spiritualitas kita? Pertanyaan ini membawa kita untuk mempertimbangkan tidak hanya rasa, tetapi juga nilai-nilai yang mendasari pilihan makanan kita. Dalam dunia kuliner yang semakin kompleks, penting untuk memahami konsep kehalalan dan bagaimana hal itu memengaruhi pilihan makanan kita sehari-hari. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kita dapat menikmati kuliner sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang kita yakini. Akhirnya, menjelajahi kuliner bukan hanya tentang cita rasa, tetapi juga perjalanan untuk memahami dan menghargai beragam tradisi dan keyakinan. Perlu diingat bahwa hukum Taurat diberikan untuk menjaga kekudusan umat di hadapan Tuhan, bukan untuk menjaga kesehatan. Perlu diperhatikan bahwa perihal makanan telah dinasihatkan bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Tuhan dan oleh doa.
Hukum Taurat mengingatkan umat untuk hidup dalam kesucian dan memuliakan Tuhan melalui setiap aspek kehidupan. Setiap makanan yang diterima dengan ucapan syukur menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan memahami makna di balik hukum-hukum ini, umat dapat memperdalam hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Hukum Taurat bukanlah beban, tetapi panduan untuk hidup yang lebih baik dan penuh makna. Ketika umat memahami dan mengamalkan ajaran ini, mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, setiap individu dapat menjadi teladan bagi orang lain. Akhirnya hidup sesuai dengan ajaran hukum Taurat membawa umat pada kehidupan yang penuh berkah dan tujuan. Dengan keyakinan ini, umat dapat menjalani hidup sehari-hari dengan penuh rasa syukur dan harapan. Yang perlu kita perhatikan hanyalah apakah dengan memakan makanan tersebut kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jika kita makan apa saja dengan sembarangan, tentu perilaku itu akan berdampak buruk bagi kesehatan maupun kerohanian kita. Sebaliknya, jika kita makan dengan bijak dan dengan pengendalian diri, kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat. Makanan yang kita konsumsi bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mencerminkan rasa syukur kita. Dengan memilih makanan yang bergizi, kita merawat tubuh sebagai anugerah dari Tuhan. Pengendalian diri dalam mengonsumsi makanan adalah bentuk disiplin yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan spiritual. Ketika kita mengucap syukur dan memilih makanan dengan bijak, kita menciptakan kebiasaan yang baik untuk hidup sehat. Hidup sehat bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara fisik dan rohani. Dengan menjaga pola makan yang baik, kita bisa berkontribusi pada kesejahteraan diri dan lingkungan sekitar. Setiap gigitan yang kita ambil menjadi kesempatan untuk menghormati tubuh dan jiwa kita. Akhirnya, kebiasaan makan yang baik akan membentuk karakter kita dan menciptakan dampak positif dalam hidup orang lain. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update renungan hariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.